Halo semuanya, welcome back. Jadi kali ini aku mau ngasih tahu cara menjawab soal fisika kelas 12 halaman 32 yang esai. Jadi yang nomor satu ini ada gambar. Soal ini adalah tentukan energi yang tersimpan dalam rangkaian pada gambar di atas. Jadi sini kan ada rangkaian yang paralel dan juga ada yang seri. Jadi kita harus cari dulu satu-satu. Pertama kita kan cari yang paralel. Jadi yang paralel itu kan ada 3 ya, ada yang 8, 3, dan 3. Jadi kita jumlahin aja semuanya, 8 ditambah 3 ditambah 3 hasilnya adalah 14. Lalu karena dia kan sudah menjadi satu ya, jadi dia tuh sudah tersusun secara seri atau ke samping. Jadi kita jumlahkan, yaitu 1 per 14 dari yang sudah kita cari ya, 14-nya itu, ditambah 1 per 6 dan ditambah 1 per 4. Jadi kita cari dulu KPK-nya dari 14, 6, dan 4. KPK-nya ini adalah 336. Jadi 336 dibagi 14 dikali 1 hasilnya 24. 336 dibagi 6 dikali 1 hasilnya 56. Dan 336 dibagi 4 dikali 1 hasilnya adalah 84. Jadi kita jumlahkan saja 24 ditambah 56 ditambah 84 hasilnya adalah 164 per 3036. Lalu kita cari C-nya yaitu tinggal kita balik aja 336 dibagi 164 hasilnya ada 2,4 kita bulatkan menjadi 2,5. Jadi yang ditanyakan adalah energi yang tersimpan, jadi kita cari rumusnya adalah W sama dengan setengah kali C kali V kuadrat. Jadi setengah dikali C-nya itu adalah 2,5 dan V-nya adalah 12 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 147,6. Selanjutnya nomor 2, sebuah kapasitor diberi muatan dengan potensial 100 V. Jika potensial listriknya diturunkan sebesar 20 V, tentukan persentase penurunan energi yang tersimpan dalam kapasitor tersebut. Jadi kita tulis V1-nya kan ada 100 V dan V2-nya ini diturunkan menjadi 20 V. Jadi 100 dikurang 20 hasilnya adalah 80 V. Karena kapasitor ini memiliki kapasitas yang konstan, kita anggap saja C1 dan C2-nya ini sama. Lalu kita cari W1-nya itu setengah kali C kali V. Jadi V-nya ini 100 ya. Jadi setengah kali C kali 10.000. W2-nya setengah kali C kali 80 pangkat 2. Jadi, setengah kali C dikali 6.400. Lalu persentasenya kita tulis dengan W1 dikurang W2 dibagi W1 dikali 100%. Sama dengan setengah C kali 10.000 dikurang setengah C kali 6.400 dibagi setengah C kali 10.000 dikali 100%. Jadi hasilnya adalah 36. Selanjutnya soal nomor 3, 6 buah kapasitor identik yang besarnya 18 mikrofarad disusun secara seri. Tentukan besar kapasitansi penggantinya. Jadi karena disusun secara seri kita pakainya 1 per C. Jadi 1 per 18 ditambah 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 1 per 18. Jadi jumlahnya adalah 6 karena ada 6 buah kapasitor. Jadi karena penyebutnya sama, jadi langsung kita jumlahkan saja. Karena ada 6 buah kapasitor, jadi jumlahnya adalah 6 per 18. Lalu kita cari C-nya, yaitu kalau kita balik aja 18 per 6. Hasilnya adalah 3. Selanjutnya soal nomor 4, terdapat 3 buah kapasitor yang masing-masing memiliki kapasitansi C1-nya 18 mikrofarad, C2-nya 12 mikrofarad, dan C3-nya adalah 30 mikrofarad. Mula-mula C1 dan C2 disusun secara paralel, kemudian diserikan dengan C3. Lalu rangkaian kapasitor tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan 120 V. Karena C1 dan C2 disusun secara paralel, kemudian diserikan dengan C3, nah kita harus cari dulu C1 dan C2-nya nih. Jadi, CP sama dengan C1 ditambah C2, C1-nya 18 dan C2-nya 12. Jadi 18 ditambah 12 hasilnya adalah 30. Lalu C1 dan C2-nya kan sudah menjadi satu. Nah bentuknya ini akan seri atau sejajar dengan C3. Jadi 1 per 30 ditambah 1 per 30 sama dengan 2 per 30. Lalu kita cari C-nya, caranya dibalik aja, jadi 30 per 2, hasilnya adalah 15. Lalu kita cari A-nya yaitu C sama dengan Q per V.
C-nya kan 15, jadi 15 sama dengan Q-nya itu belum kita ketahui, dan V-nya adalah 120. Jadi 15 sama dengan Q per 120. Kita balik aja, jadi Q sama dengan 15 dikali 120, hasilnya adalah 180. Karena C1 dan C2-nya disusun secara paralel, jadi 1800 ini harus kita bagi dua dulu, kemudian dia akan bergabung menjadi 1800 kembali di C3. Jadi, Q3-nya adalah 1800. Lalu kita cari berapa muatan yang mengalir di C1 dan C2. Rumusnya adalah C sama dengan Q per V. C-nya adalah 30, Q-nya adalah 1800, dan V-nya belum kita ketahui. Jadi V sama dengan 1800 dibagi 30, hasilnya adalah 60. Selanjutnya C sama dengan Q per V. C-nya 18, Q-nya belum kita ketahui, dan V-nya adalah 60 yang sudah kita cari tadi ya. Jadi 18 kita kalikan saja dengan 60, hasilnya adalah 1080. Selanjutnya kita cari Q2-nya, yaitu C sama dengan Q per V. C-nya 12, Q-nya belum kita ketahui, dan V-nya adalah 60. Jadi 12 dikali 60 hasilnya sama dengan 720. Jadi sudah kita dapatkan Q3-nya 1800, Q1-nya 1080, dan Q2-nya 720. Selanjutnya soal yang B, besar potensial listrik pada masing-masing kapasitor, yaitu C-nya udah kita ketahui 60 volt, C2-nya juga 60, dan C3-nya itu total tegangannya itu 120 volt dikurang 60, hasilnya sama dengan 60 volt. Yang C, besar energi total pada rangkaian tersebut. Rumusnya adalah W sama dengan setengah kali C kali V kuadrat, yaitu setengah kali 15 kali 10 pangkat min 6 karena dia mikro, lalu kita kali 120 pangkat 2. Hasilnya adalah 108.000 dikali 10 pangkat min 6, yaitu 0,108 joule. Yang terakhir, soal nomor 5, kapasitor C1, C2, dan C3 yang identik memiliki kapasitansi sebesar 12. Jika C1 dan C2 disusun secara seri, kemudian susunan tersebut diparalelkan dengan C3, dan rangkaian tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan 100 volt. Hitunglah besar energi yang tersimpan pada kapasitor C1. Lalu kita hitung dulu C1 dan C2-nya karena dia disusun secara seri, yaitu 1/12 ditambah 1/12 sama dengan 2/12. Lalu kita cari C-nya, tinggal kita balik aja, 12/2 hasilnya adalah 6. Jadi C1 dan C2-nya sudah menjadi satu, dan dia ini bentuknya paralel dengan C3. Jadi kita bisa hitung 6 ditambah 12 sama dengan 18, bisa kita tulis dengan 18 dikali 10 pangkat min 9. Lalu kita cari besar muatan yang mengalir pada rangkaian tersebut. Rumusnya adalah C sama dengan Q per V. C-nya itu 18 dikali 10 pangkat min 9, Q-nya belum kita ketahui, dan V-nya adalah 100. Jadi hasilnya adalah 18 dikali 10 pangkat min 7. Terakhir kita cari besar energi yang tersimpan pada kapasitor C1. Rumusnya adalah W sama dengan setengah dikali C dikali V kuadrat. Jadi setengah dikali 12 dikali 10 pangkat min 9 dikali 50 pangkat 2. 15.000 dikali 10 pangkat min 9 joule. Menjadi 15 dikali 10 pangkat min 6 joule, bisa kita tulis dengan 15. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.